Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini kita terima melalui pembacaan surat Roma pasal 8 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Roma pasal 8 ayat 12 sampai dengan 17 demikian. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu, kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikian Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan ini dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ibu saudara yang terkasih, dalam studi psikologi kita mengenal istilah sindrom anak manja, spoiled child syndrome. Apa maksud istilah ini? Istilah ini menunjuk pada anak-anak yang dalam tumbuh kembangnya sudah menampakkan beberapa tanda atau gejala menjadi anak-anak manja. Sebenarnya dalam batas tertentu, anak menjadi manja itu normal. Bahkan kemanjaan ini sudah diperlihatkan sejak mereka masih bayi. Namun demikian, jika kemudian anak tumbuh terus-menerus dalam kemanjaan, tentu saja terus-menerus manja menyebabkan menjadi berlebihan, pada akhirnya justru akan merugikan anak itu sendiri secara fisik, psikis, dan spiritual. Apa tanda atau gejala sindrom anak manja pada anak-anak? Beberapa di antaranya adalah anak akan meminta perhatian yang berlebihan bagi dirinya sendiri. Dan jika tidak dipenuhi oleh orang tua, dengan cepat ngambek, berlebihan. Misalnya Bapak Ibu Saudara, karena anak tidak diizinkan main games, anak kemudian berguling-guling di lantai sambil menangis. Atau mengunci diri di kamar, tidak mau makan, tidak mau mandi. Juga marah dan bahkan memukul-mukul orang tuanya. Tanda atau gejala yang lain juga bisa terlihat dari ketidakmauannya untuk bertanggung jawab, mengerjakan atau melakukan sendiri apa yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Misalnya, di dalam keluarga ada aturan, kamar tidur dirapikan sendiri oleh masing-masing anak. Ada pembagian tugas anak, misalnya
mencuci gelas dan piring. Anak itu tidak mau melakukan dan membiarkan orang lain yang mengambil alih tugasnya. Anak-anak dengan perilaku semacam ini sudah dihinggapi sindrom anak manja. Perlu kita mengerti, Bapak Ibu Saudara, sindrom anak manja ini tidak hanya bisa terjadi pada anak-anak, tetapi juga pada orang dewasa. Orang-orang dewasa yang terus ngambek ketika keinginannya tidak dipenuhi. Orang-orang dewasa yang enggan melakukan apa yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya dan membiarkan pihak lain yang melakukannya. Jangan-jangan sudah terkena juga sindrom anak manja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam surat Rasul Paulus yang kita baca dan terima saat ini, Rasul Paulus mengatakan bahwa semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Di ayat 14 tadi kita baca. Semua orang adalah anak Allah. Apakah kita, orang-orang Kristen yang hidup di zaman sekarang, juga bisa disebut anak-anak Allah? Bisa. Namun perhatikan juga keterangan tambahannya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah. Jadi bukan semua orang begitu saja, melainkan semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus sangat jelas membedakan dua cara hidup. Pertama, hidup menurut daging. Kedua, hidup dipimpin Roh. Hidup menurut daging adalah hidup yang membiarkan hidup itu sendiri dikuasai dosa. Hidup yang dikuasai dosa, Bapak Ibu Saudara, adalah hidup yang selalu say no to God. Say no to God. Katakan tidak pada Tuhan. Katakan tidak pada kehendak Tuhan. Katakan tidak pada jalan Tuhan. Katakan tidak pada kebenaran Tuhan dan sebagainya. Hidup menurut daging merupakan jenis hidup yang selalu melawan dan bahkan memusuhi Tuhan dan karyanya. Di ayat 7, Rasul Paulus mengatakan, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Ini memang tidak mungkin baginya. Berbeda dari hidup menurut daging yang selalu say no to God, hidup dipimpin Roh selalu say yes to God. Katakan iya pada Tuhan. Katakan iya pada kehendak Tuhan. Katakan iya pada jalan Tuhan. Katakan iya pada kebenaran Tuhan dan sebagainya. Hidup dipimpin oleh Roh merupakan jenis hidup yang sangat akrab dan dekat dengan Tuhan. Ia tidak memandang Allah sebagai Tuhan dan dirinya sebagai budak, namun memandang Allah sebagai Bapa dan dirinya sebagai anak-anak Bapa. Ia tidak hanya memanggilnya Allah atau Tuhan, tetapi ia juga memanggilnya sebagai Bapa. Kata ya Abba, ya Bapa, pada ayat 15 dalam makna aslinya menunjukkan kedalaman interaksi yang terjadi.
Rasul Paulus melanjutkan perkataannya di ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Siapapun yang menjadi ahli waris pada akhirnya akan menerima warisan tersebut. Misalnya, Bapak Ibu Saudara, ada seorang yang menjadi ahli waris hotel-hotel milik ayahnya. Suatu saat hotel-hotel itu akan diterimanya sebagai warisan ayahnya. Anak-anak Allah adalah ahli waris juga. Anak-anak Allah pada akhirnya akan menerima warisan dari Sang Bapa. Janji-janji Sang Bapa yang akan digenapi untuk anak-anaknya. Namun demikian, Bapak Ibu Saudara, perkataan Rasul Paulus selanjutnya di ayat 17 ini sangat penting untuk diperhatikan. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ahli waris tidak begitu saja menerima warisan itu, yaitu jika kita, maksudnya adalah ada partisipasi dan tanggung jawab yang harus diwujudkan sebagai anak-anak Allah dan ahli waris janji-janji Sang Bapa. Tanpa partisipasi dan tanggung jawab untuk ikut serta dalam kehendak Sang Bapa melalui hidup dan karya Kristus, janji-janji Sang Bapa bisa saja tidak terwujud dalam kehidupan anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan, inilah kelegaan dalam hidup kita. Kita menjalani hidup kita di dunia ini dengan karunia sebagai anak-anak Allah dan ahli warisnya. Bukan anak-anak setan, tetapi anak-anak Allah. Bukan ahli waris setan, tetapi ahli waris Allah Bapa. Namun demikian, karunia hidup sebagai anak-anak Allah juga merupakan karunia bagi kita untuk berpartisipasi dan bertanggung jawab atas status kita sebagai anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, kita selalu mewujudkan hidup say yes to God. Say yes to God. Sebagai anak-anak Allah, kita juga mengambil tanggung jawab dan partisipasi kita dengan melakukan ajaran dan kasih Bapa yang kita kenal melalui Kristus dalam hidup ini. Sebagai contohnya Bapak Ibu Saudara, karena kita memiliki Bapa yang pengasih, kita sebagai anak-anaknya juga mewujudkan kasih Bapa dalam kehidupan ini. Karena Bapa adalah pengampun, kita juga siap memberi pengampunan bagi mereka yang melukai hati kita. Karena Bapa adalah pemberi berkat, kita juga siap berbagi berkat bagi sesama kita yang memerlukan. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan dan yang dikasihi Tuhan. Apa yang penting juga bagi kita adalah jangan kita menjadi anak-anak Allah yang manja. Jangan biarkan diri kita terpapar sindrom anak manja.
sehingga menyebabkan kita menjadi anak-anak Allah yang manja. Apa tandanya seseorang terkena sindrom anak-anak Allah yang manja? Pertama, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Pertama, seseorang mudah ngambek kepada Tuhan ketika keinginannya tidak dipenuhi. Karena Tuhan tidak mau mengabulkan doa saya mau meninggalkan Tuhan. Kemudian orang itu tidak lagi pergi ke gereja dan bahkan melepaskan imannya kepada Tuhan. Kedua, seseorang enggan melakukan apa yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya dan membiarkan pihak lain, dalam hal ini bisa Tuhan, yang melakukannya. Saya tidak pakai masker pun, saya pasti tidak akan kena corona. Tuhan akan memakaikan masker rohani pada saya, melindungi saya dari virus corona. Perkataan ini Bapak Ibu Saudara bukan menunjukkan seseorang yang kuat imannya, melainkan justru seseorang yang terkena sindrom anak manja. Ketiga, Bapak Ibu Saudara, seseorang kemudian bersikap sombong, arogan, atau tinggi hati karena meyakini dirinya anak-anak Allah, kemudian menyebut pihak lain anak-anak setan. Ingat Bapak Ibu Saudara, keyakinan iman kita sebagai anak-anak Allah tidak berarti kita punya kewenangan untuk menghakimi orang-orang lain sebagai anak-anak setan. Kita bersyukur dan lega. Kita hidup sebagai anak-anak Allah. Namun jangan biarkan diri kita menjadi anak-anak Allah yang manja. Amin.